Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iin Rupatul Aini. Di video kali ini saya ingin membahas perbedaan antara konseling dan psikoterapi. Selama ini mungkin teman-teman berpikir konseling itu hampir sama dengan psikoterapi. Namun ternyata pada prakteknya sangat berbeda. Konseling adalah layanan bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada seorang klien secara tatap muka atau langsung, dengan tujuan membantu klien membuat keputusan secara mandiri. Psikoterapi adalah penggunaan teknik-teknik psikologis untuk mengobati penyakit mental atau untuk memberikan perawatan dan pemantauan psikologis. Psikoterapi bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi masalah psikologisnya dengan mengubah perilaku, pikiran, dan emosi mereka, serta membantu mereka dalam pengembangan diri. Adapun perbedaan antara konseling dan psikoterapi yang pertama yaitu, di dunia konseling lebih banyak mengatasi tentang problem-problem psikologis individu, misalnya orang dengan emosi yang tidak stabil atau yang bermasalah dengan kontrol diri. Sedangkan di psikoterapi, itu menangani tentang gangguan mental berat ataupun gangguan perasaan. Perbedaan yang kedua yaitu, di konseling menangani individu yang normal dengan masalah ringan, misalnya masalah yang bersifat tentang pemecahan masalah. Sedangkan di psikoterapi itu menangani individu yang kurang normal dengan masalah berat, misalnya individu yang depresi. Perbedaan yang ketiga di konseling yaitu, masalah cara berhubungan dengan orang lain, jadi konselor itu berusaha membantu individu supaya bisa berhubungan baik dengan orang lain. Sedangkan di psikoterapi, lebih kepada mengatasi konflik interpersonal yang sangat mendalam. Perbedaan yang keempat di konseling itu berorientasi pada klien, bagaimana klien bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain, bagaimana klien dapat membangun karir, menyalurkan minat dan bakatnya. Sedangkan di psikoterapi, berorientasi lebih kepada terapi yang akan diberikan kepada pasien, sehingga lebih banyak menggunakan penanganan medis. Perbedaan yang kelima di konseling yaitu, lebih berpusat kepada masa kini dan masa yang akan datang, artinya konselor mengetahui bagaimana keadaan klien sekarang, bagaimana perkembangannya, bagaimana keadaan psikologisnya sekarang, sehingga dapat merancang untuk program-program perkembangan klien di masa yang akan datang. Sedangkan di psikoterapi, lebih berpusat kepada masa lalu dan masa kini individu, karena psikoterapi lebih banyak menangani individu yang depresi, sehingga psikoterapis itu lebih mencari data-data masa lalu individu itu bagaimana, pengalaman-pengalaman apa yang sudah terjadi sehingga membuat depresi, sehingga terapis akan mengetahui apa yang akan dilakukan sekarang. Perbedaan keenam di konseling yaitu, setiap klien itu tidak dianggap sebagai sakit mental, karena mereka memang menganggap klien sebagai seseorang yang normal, hanya memiliki masalah yang ringan. Sedangkan di psikoterapi, individu atau pasien itu dianggap sakit mental, karena memang benar-benar depresi, sehingga mental seseorang sangat terganggu dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan seorang konselor, harus kepada terapis. Terdapat beberapa tujuan psikoterapi yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya. Yang pertama, tujuan psikoterapi dengan pendekatan psikodinamik adalah mengubah ketidaksadaran menjadi kesadaran atau dapat disadari. Perubahan pribadi yang dilakukan terhadap kejadian yang sudah lewat dan menyusun pribadi baru dari hasil masa lalu. Yang kedua, tujuan psikoterapi dengan pendekatan Rogerian ialah pendekatan pengobatan yang berfokus pada klien. Teknik ini inovatif karena mengambil posisi paralel antara konsultan dan pasien atau klien. Hubungan konselor klien ditandai dengan kehangatan dan rasa saling percaya. Dan yang terakhir, tujuan psikoterapi dengan pendekatan behavioristik untuk menghilangkan kesalahan dalam belajar dan berperilaku untuk mengganti dengan pola-pola perilaku yang lebih bisa menyesuaikan arah perubahan perilaku yang khusus dilakukan oleh klien. Selanjutnya ada unsur-unsur psikoterap, yang pertama yaitu peran sosial, yang kedua hubungan atau persekutuan terapeutik, yang ketiga hak, yang keempat retrospeksi, yang kelima reduksi, yang keenam rehabilitasi, yang ketujuh resosialisasi, yang kedelapan rekapitulasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua.
See you next video. Bye-bye.